kita langsung ke materi pertama, yaitu pengertian korupsi. Jadi, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu yang merugikan keuangan negara maupun masyarakat secara luas. Tindakan ini biasanya dilakukan secara tidak jujur dan melanggar hukum, seperti suap, penggelapan, gratifikasi, dan nepotisme. Secara umum, korupsi dapat dipahami sebagai perilaku yang menyimpang dari norma hukum dan etika dengan memperoleh keuntungan pribadi. Jadi secara sederhana, korupsi terjadi ketika seseorang yang diberi amanah atau misalnya pejabat pemerintah atau pegawai tidak menjalankan tugasnya dengan jujur, melainkan mengambil keuntungan secara tidak sah. Ada beberapa contoh. Yang pertama, suap atau penyuapan, itu contohnya menerima atau memberi uang atau barang agar suatu urusan dipermudah atau dimenangkan. Kemudian ada penggelapan, yaitu mengambil uang atau aset yang seharusnya bukan miliknya. Nepotisme, yaitu memberi keuntungan pada keluarga atau kerabat tanpa dasar yang adil. Terus selanjutnya gratifikasi ilegal, yaitu menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan memengaruhi keputusan. Yang selanjutnya nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama yaitu kejujuran. Jadi kejujuran berarti berkata dan bertindak sesuai fakta, tanpa menipu atau menyembunyikan kebenaran. Orang yang jujur tidak akan mengambil sesuatu yang bukan haknya atau memanipulasi informasi untuk kepentingan pribadi. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesediaan menerima dan menjalankan tugas dengan baik serta berani menanggung akibat dari tindakan yang dilakukan. Dalam konteks anti korupsi, seseorang tidak menyalahgunakan jabatan dan siap mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Yang ketiga ada disiplin. Disiplin berarti patuh pada aturan dan waktu. Orang yang disiplin tidak akan melanggar prosedur atau aturan demi keuntungan pribadi, sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi. Yang keempat itu ada keadilan. Jadi keadilan adalah sikap memperlakukan semua orang secara sama dan tidak memihak. Nilai ini mencegah praktik seperti pilih kasih, suap, atau nepotisme. Yang selanjutnya ada kesederhanaan. Jadi kesederhanaan berarti hidup tidak berlebihan dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan gaya hidup sederhana, seseorang tidak terdorong untuk mencari kekayaan secara tidak sah. Yang keenam ada keberanian. Jadi keberanian adalah sikap berani mengatakan yang benar dan menolak yang salah. Ini termasuk berani menolak suap atau melaporkan tindakan korupsi meskipun ada risiko. Yang ketujuh yaitu kemandirian. Kemandirian berarti tidak bergantung pada orang lain secara tidak sehat, terutama dalam hal finansial atau pengambilan keputusan. Orang yang mandiri cenderung tidak mudah tergoda untuk melakukan korupsi demi memenuhi kebutuhan atau tekanan dari pihak lain. Jadi, nilai-nilai ini saling berkaitan dan jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi benteng kuat untuk mencegah terjadinya korupsi. Faktor penyebab korupsi. Yang pertama, faktor individu. A. Kurangnya integritas. B. Sifat tamak dan serakah. C. Gaya hidup konsumtif dan hedonis. Yang kedua, faktor sosial dan budaya. A. Kebiasaan memberi imbalan untuk mempercepat urusan. B. Lingkungan yang mendukung perilaku tidak jujur. Yang ketiga, faktor ekonomi. A. Kebutuhan hidup yang tinggi. B. Ketimpangan ekonomi. C. Penghasilan yang tidak memadai. Yang keempat, faktor hukum dan politik. Yang pertama, lemahnya penegakan hukum. B. Hukuman yang tidak memberi efek jera. C. Praktik politik uang dalam pemilu. Selanjutnya, dampak korupsi terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Korupsi memiliki dampak yang sangat luas dan merugikan. Di antaranya, 1. Dampak ekonomi. Korupsi menyebabkan kebocoran anggaran negara sehingga menghambat pembangunan. Selain itu, korupsi juga menurunkan minat investor karena dianggap sebagai risiko tinggi. 2. Dampak politik. Korupsi merusak sistem demokrasi karena keputusan politik tidak lagi berdasarkan kepentingan rakyat, melainkan kepentingan pribadi atau kelompok. 3. Dampak hukum. Korupsi menyebabkan hukum tidak ditegakkan secara adil.
Hal ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Upaya pencegahan korupsi. 1. Menanamkan nilai-nilai dasar anti korupsi sejak dini melalui pendidikan. 2. Memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum yang tegas. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. 4. Melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh. 5. Memperkuat sistem pengawasan baik internal maupun eksternal. 6. Meningkatkan kesejahteraan pegawai atau aparatur negara. 7. Membangun budaya anti korupsi di lingkungan masyarakat. 8. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan korupsi. Jadi, kesimpulannya, korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang memberikan dampak luas terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, politik, hukum, serta moral masyarakat. Oleh karena itu, korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang melakukan ataupun memerlukan penanganan yang serius dan berkelanjutan. Nilai-nilai tersebut harus ditanamkan sejak dini, baik melalui lingkungan keluarga, pendidikan, maupun masyarakat, agar terbentuk generasi yang berintegritas dan memiliki karakter yang kuat dalam menolak segala bentuk penyimpangan.